Kemarin sempat ada beberapa Apple yang curhatin masalah yang mirip-mirip. Apple aja heran, bisa gitu ya? Kayaknya emang lagi musimnya. So, singkatnya soal pencapaian, insekuritas, dan yang semacam itulah. Ya, krisis soal hidup lah. Salah satu ngerasa kayak udah berusaha tapi kayak udah diperlakukan adil. Jadi gak merasa fun, mental kerasa lelah dan terkuras. Terus ada juga yang udah kerja lurus, jujur, tapi yang dapat perhatian cuma orang-orang yang problematik. Terus dia ngasih contoh kayak orang-orang tuh lebih tertarik sama bad influence dan kurang apresiasi orang-orang yang tanda kutip benar. Dia jadi conflicted gitu dan berasa hollow. Bukan hollow di Bleach ya. Oh, disclaimer, tertarik di sini tuh bukan maksudnya orang yang problematik itu didukung sepenuhnya ya. Ya ada sih orang yang masih belain orang kayak begitu, ada. Tapi orang lain yang kontra pun juga kayak masih ngebahas orang itu yang secara negatif kan. Tapi ya kayak yang Apple bilang sebelumnya, segala bentuk perhatian itu kan candu ya. Jadi ya gitulah. Nah, balik lagi soal kegalauan para Apple tadi. Apple sempet kan lihat tulisan tentang orang yang bangga bisa sukses tapi dia kayak mana tuh dulu si A yang alim jujur, aku mah yang nyontek bisa sesukses ini, sedangkan mereka mana. Well, satu, melakukan hal tidak etis atau melanggar bukan sesuatu yang mesti dibanggain gak sih? Jatuhnya kan aib ya. Ini mentang-mentang nakalnya berhasil terus nge-influence yang lain kalau nakal itu gak masalah dan malah berasa udah sukses. Belum lagi kan jadi bikin ada aplikasi gitu. Kalau dulu aja dia curang, apa pencapaian dia yang sekarang murni usaha jujur tanpa cara kotor? Karena walaupun orang yang jujur dan alim itu gak sesukses dia, seenggaknya sejak awal dia udah milikin integritas, udah punya prinsip, value dia sebagai manusia udah tidak ternilai. Sulit loh menjalani hidup di tengah gempuran dan godaan kiri kanan. Gak semua orang bisa hidup lurus dan bertahan biar gak kebawa arus. Kembali diingat lagi ya, kalau hidup ini bukan kompetisi, gak ada obligasi. Jangan paksain diri buat jadi si paling tinggi, hilangin gengsi. Jangan FOMO, lakuin semua hal sesuai kemampuan kalian aja. Ambisius boleh, tapi ingat, kadang ada batas yang gak bisa kita lampaui. Sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Jadi jangan sampai kita malah terlalu jauh dan akhirnya malah merugikan diri kita sendiri, atau malah jadi bikin kita gak have fun atau mentally drain gitu. Jaga diri kalian juga dari pengaruh buruk. Jangan normalisasiin hal yang bukan seharusnya. Orang tuh lebih mudah terpengaruh sama hal yang kurang baik dibanding yang baik. Kenapa? Karena normalisasi dan pemakluman, dan akhirnya jadi nyebar karena pada ikut-ikutan. So, mungkin sulit perjuangan kalian yang ingin hidup lurus, namun jangan pernah lelah ya. Tuhan lihat perilaku kalian. Tuhan juga tahu apa isi hati dan pikiran kalian. Tidak usah terpaku dengan apa kata orang. Penghakiman manusia tidak ada apa-apanya dengan penghakiman dari Tuhan. Semoga damai selalu dan hidup kalian tentram ya. Apple bukan si paling tahu. Karena itu, mari di sini kita sama-sama belajar dan berbagi ilmu. Yuk kita berproses untuk tumbuh bersama. Pokoknya ambil baiknya, perbaiki buruknya. Dan kalian baru saja mendengarkan Capri Sapri.